sad boy. Dipandang aja dari jauh nih guys? 40. Kalian mau kasih tahu gak tips and triknya nih? Padahal belum dateng loh. Cem-cemannya 40. Cem-cemannya Pak. Masih di match kedua 40, sabar 40. Tolong dibantu dielus-elus pundaknya tuh ya buang. Biar gak meleot ya buang. Tips and triknya gimana Pi emang? Hah? Tips and triknya gimana? Siapa tahu yang mau ngasih tips and trick di kolom komentar gitu. Boleh. Dan selanjutnya kita melihat ada Lunox bersama Popol dan Kupa. Mau langsung ngamanin aja untuk seorang Pika, hero comfort yang dimiliki yaitu Popol dan Kupa. Bersama rekannya Lunox yang harusnya bakal ada di area mid lane. Dan kalau ngeliat dari geng Kapak Basah akan membawa anak kecil juga yaitu seorang Lilia bersama seorang Beatrix. Yes. Halo. Hai, cantik banget ya ini pada cantik-cantik banget sih, banyak banget ciwi-ciwi cantik. Kalian yang nonton di rumah sih udah benar-benar dapat asupan gak sih? Ngep. Betul. Tapi Lily ya, sudah mulai di-secure oleh geng Kapak Basreng sekali ini. Udah mulai nantinya akan digunakan oleh Funi. Kita akan lihat bagaimana penggunaan hero tersebut di tangan Funi di early laning phase. Akan bermain dengan playstyle seperti apa, karena kita tahu efek slow dari Angry Gloom Lilia ini bakal menyulitkan ketika team fight dibentuk. Tapi Evoslings, Lolita ini udah bukan hero yang jarang kita lihat ya. Ini adalah comfort hero roamer dari Tal sendiri. That's why kita akan melihat tentunya nih ya dari Lolita akan seperti apa bermain dengan ada Lunox juga. Di game kita yang ketiga ini akan memberikan penetrasi yang cukup tinggi ketika mereka ingin coba untuk secure karya Lord dan juga memeltdown karya hero-hero durability yang dimiliki oleh teman-teman dari geng Kapak Basreng dan Popon Kupa tentunya yang coba untuk di-secure kembali dan buat Evoslings. Sudah pasti akan bermain secara agresif untuk bermain secara objektif gaming juga. Masuk ke fase laning selanjutnya. Dari geng Kapak Basreng belum ada roamer dan Evoslings memungkinkan posisi Aka itu ada di area EXP atau roamer atau jungler ya, that's why dia coba untuk karya Atlas aja. Oke, Atlas kali ini benar-benar eliminasi karena ya benar fleksibel banget untuk seorang Akai sendiri ya, bisa di area jungler ataupun roamer, bahkan beberapa digunakan di area XP laner. Untuk pilihan hero selanjutnya kali ini dari Evoslings, lagi ini akan sangat amat fleksibel tapi mungkin terutama ke arah jungler sih ya yang harus diperhatikan ataupun ke arah roamer. Dan XP sih kalau misalnya mau cari aman juga. Kita bakal lihat aja pilihan seperti apa dari Evoslings terlebih dahulu yang mau mereka amankan sejauh ini supaya gak bisa memberikan gangguan ketika masih di dalam in-game-nya. Ya, satu hero terakhir yang bakal coba untuk ditutup oleh Evoslings dan mengarah karya Kupra. Target winning karya hero-nya Mei, hero roamer dari geng Kapak Basreng dan yes, wise decisions dari Evoslings. Next, kita fokus terhadap satu hero yang akan ditutup oleh geng Kapak. Belum ada jungler dari Evoslings. Karina sudah mulai ditutup, link potensial pick yang bisa digunakan oleh Karamel juga bisa di-secure. Bisa ditutup oleh teman-teman dari geng Kapak. Mereka akan coba tutup karya hero tersebut kah? Atau Pakito? Karena kita tahu Karamel juga penggunaan Pakitonya juga nggak bisa diremehkan dan yap, exactly Pakito yang menjadi pilihan Painting dari geng Kapak Basreng untuk mempersempit pilihan jungler dari sisi Karamel. Oke, Pakito ya, jungler yang memang sangat amat powerful juga ya sebenarnya untuk seorang Pakito sendiri tadi sempat digunakan juga. Dan kali ini berarti dari seorang Karamel untuk hero assassin yang terbuka sebenarnya masih ada Hayabusa, masih ada Link, tapi ya Esmeralda terlebih dahulu yang bakal jadi prioritas. Nggak jadi masalah juga, berarti ini bakal menjadi surprise pick ya. Jungler seperti apa yang bakal dibawa oleh teman dari Evoslings sementara geng Kapak Basreng. Pilihan terakhir mereka yang akan menentukan posisi dari seorang Akainya ini bakal ditaruh di mana. Ya, lagi-lagi Esmeralda dengan Violet dengan Esmeraldanya tentunya ya ini. Dia akan bermain secara sustainable di area laning EXP. Tapi fokus kita mengarah ke dua hero dari geng Kapak Basreng. Masih belum terlihat adanya EXP lane jika Akai akan jadi jungler. Dan masih belum ada roamer dan Desecits dari geng Kapak Basreng memutuskan untuk secure karya Mathilda dan juga Dairat yang kita tahu weakness point dari sisi Esmeralda ketika ada Dairat di area laning phase, dan ini akan membuat Esmeralda overwhelmed di area lane tersebut. Kita akan lihat tentunya dari visualisasinya akan seperti apa karena satu hero terakhir dari Evoslings, jungler seperti apa, surprise pick jungler apa yang sudah disiapkan oleh Evoslings. Link kah yang masih terbuka coba untuk diambil atau dari Evoslings mereka coba untuk secure karya jungler lain seperti Lancelot mungkin. Ah Masih ya, possible masih sih. buka, tapi Link Ternyata Link. ternyata masih menjadi pilihan mereka loh.
Dan ya ini dia dari segi drafting yang udah mereka amankan. Satu persatu kita bakal lihat game penentuan game terakhir antara kedua tim kali ini. Game seperti apa yang akan mereka bawa. Karena kalau ngeliat dari Evo Things ada pukul kupa berarti objektifnya bakal cepet banget. Tapi jangan lupakan untuk early Geng Kapak ngebawa seorang Lilia ya. Maksudnya dia bisa nge-backup juga. Entah itu ke arah XP lane, ke arah gold laner. Ataupun ke arah roamingnya juga ketika ada perebutan ke arah objektif. Dan ini dia untuk tim head to head antara Geng Kapak dan juga EVOS. Yes, ini dia tim head to head dari Voslings dan juga Geng Kapak Basreng. Penonton yang ada di studio mana suaranya, karena ini adalah game penentuan antara Geng Kapak Basreng dan juga Voslings. Siapa yang akan masuk ke... Terus ada Akai juga, ini bisa banget dikuasai oleh Geng Kapak, cuman ya objektif kan, kita balik karena objektif karena EVOS ngebawa populer kupa. Tapi kita akan kembali lagi dalam in game yang dalam Land of Dawn untuk game untuk match antara Geng Kapak Basreng menghadapi EVOS di game yang ketiga. Iya, ini dia game kita yang ketiga kali ini. Suara sorak-sorak gemuruh juga udah terlihat dari para pendukungnya Voslings dan juga Geng Kapak Basreng. Tapi buat kalian yang ada di rumah, jangan lupa untuk download Lita, karena Lita adalah jasa teman mabar setiap saat. Dan kini udah ada permintaan P lagi nih, kira-kira dari Cincau. Dan tapi di area top lane, mid lane kita bisa lihat juga Funi coba untuk mundur ke arah belakang dan betul banget kemungkinan itu bisa terjadi. Karena balik lagi itu jawabannya bisa terlihat ketika masuk ke area line off dan tentu ya dari teman-teman Geng Kapak Basreng dan juga Voslings dengan komposisi hero dan comfort hero mereka. Dan terlihat sudah selesai, Nevin. Oke, ini dia kita kembali lagi ke dalam Land of Dawn antara Geng Kapak Basreng dan juga EVOS. Yuk semangat ya teman-teman semuanya, karena balik lagi di match yang terakhir, karena pause juga gak bakal menghalangi semangat kita semua. Yes. Jadi seorang LW bersama seorang Violet udah mulai bertemu satu sama lain di sisi XP lane pastinya, dan ya pushing ataupun freezing lane akan dilakukan oleh kedua player bahkan. Oh, LW udah mulai coba untuk menahan, tapi terlihat dari sisi Violet ya, ini adalah satu buah weakness point yang sedang kita bahas. Bahkan Violet pun harus terkikis health barnya tuh buat dia harus bermain aman terlebih dahulu. Tapi kini Sky sudah mulai bermain nakal dengan jungler Akainya mengarah ke range pembina oleh seorang Karamel, tapi dihalau begitu saja dengan The Golden Barrack yang dibuka oleh seorang Tal, membuat Sky prefer untuk mundur ke belakang, mengambil ke area monster jungle yang ada. Tal coba untuk mulai memukul mundur, Sky gak mau mengambil resiko. Setelah mengambil itu Wonder, dia prefer untuk mengambil monster jungle-nya sendiri. Di menit kita yang pertama masih belum ada first blood yang terjadi. Yes. Dan kita bakal lihat juga dari sisi mid lane-nya Karamel, bahkan dia mencoba untuk dapetin ke area buff yang ada di jungle-nya, belum berhasil untuk bisa punya space sendiri karena dari serangnya juga akan memberikan beberapa gangguan ya, meskipun range buff-nya udah berhasil diamankan oleh seorang Karamel. Dari 2 menit yang pertama kali ini belum ada yang terlalu agresif, bahkan dari Lilia yang biasa terkenal dengan hit over spot kali ini cukup tertekan dengan adanya pressure yang terus menerus dilakukan oleh seorang Tal maupun dari seorang Lipi. Yes. Jadi kita bisa lihat juga di mana Mei juga udah mulai menghadirkan batang hidungnya, tapi udah ada penjagaan ketat, udah ada bodyguard dari Karamel. Dua hero Voslings memberikan penjagaan yang ketat terhadap jungle mereka. Turtle terlihat sudah mulai hadir, Talwa juga ada depan. LW coba untuk mulai pukul mundur, tapi coba untuk mulai dimajuin begitu saja. Udah ada satu buah Falling Storm Moon, tapi ternyata Mercy belum ada follow up lebih jauh lagi, membuat Violet prefer untuk mundur ke arah belakang. Setup Turtle sudah mulai terlihat, dicolek oleh Sky, ditarik ke daerah territorial. Tal yang sedang melakukan observasi sudah mulai mencari dan mendapatkan informasi yang ia inginkan. Kawannya sudah mulai hadir, Karamel bertengkel di area dinding, tapi kali ini bisa mencetak ke Turtle di mana Sky sudah mulai mencepat ke arah Karamel. Karamel dalam bahaya, sekali kalau pasukan itu benar sana Karamel buat first blood berhasil diciptakan oleh Geng Kapak Basreng di menit kita yang kedua kali ini, Nevin. Masih full sejauh ini karena mereka dapatin turtle, mereka dapatin satu eliminasi langsung, dan itu eliminasi yang mahal banget karena connect-nya ke arah seorang Karamel yang merupakan seorang jungler. Tapi di menit yang ketiga kali kita bakal melihat instance seperti apa yang bakal coba dibuat oleh teman-teman dari Voslings, karena balik lagi untuk objektif mereka harusnya masih bisa mengungguli karena di bagian atas pun pukul kupanya begitu agresif, di bagian lainnya juga LW bersama seorang Violet masih melakukan fight yang begitu sangat amat intens. Tadi itu sempat lihat juga dari Violet hampir saja terpick up, belum berhasil dalam 16 jam berhasil connect, bahkan menemukan seorang Sky. Nampaknya ada beberapa daily damage yang masih bisa survive, namun Karamel on the way untuk mengejar.
Oke, nggak jadi. Banget bertahan terlebih dahulu, tapi damage burst yang dikeluarkan seorang Lunar ternyata cukup untuk bisa keluar dari seorang Funinya yang harus ditumbangkan terlebih dahulu. Knockback yang terjadi dan mengarahkan tubuh seorang Funi membuat Funi tidak sempat untuk memecat ke arah Black Shoes ya, tapi di area bottom lane. LW coba untuk memanfaatkan kekosongan untuk langsung gajian. Melakukan plating terhadap gold shield yang terbalut. Violet datang secara terlambat membuat dia tidak bisa menghentikan pergerakan dari LW di area top lane. Mei juga sudah memulihkan backupan, tidak membiarkan dari segi Pika untuk menggerus gold shield yang dimiliki. Kita bisa lihat juga di mana Popol Trap sudah mulai ditebar. Mei harus mulai hati-hati dengan area trap yang sudah dibuka. Windfalcon coba dikantongi Peter, tapi Mei masih bisa mundur dengan area satu buah guiding wind buat Mei masih bisa selamat dan masih bisa melakukan recall ke area belakang. Iya, untungnya ada seorang Puli dan Joy Chow yang datang di waktu yang tepat. Ini ngebuat dua pemain dari Costing juga gak bisa terlalu terburu-buru. Mereka bakal coba untuk mundur lagi. Karena memang mereka bakal coba untuk nge-babysit ke arah Pika. Mereka butuh banget untuk dapetin turret di area atas. Tapi di sisi lain juga dari seorang Tau bersama Livi masih belum menyerah. Memberikan terus-menerus pressure ke arah seorang Puni. Angry Gloom-nya kali ini kayaknya gak bakal terlalu berpengaruh dengan HP yang bisa dibilang cukup tebal untuk kedua hero dari Costing di area mid. Ya, Mei juga udah mulai berada di area territorial Turtle. Begitupun juga dengan area Tal. Kita bisa lihat juga Cincau juga sudah mulai memukul mundur Pika. Turtle sudah mulai disambut hangat. Lagi-lagi dipokin oleh seorang Sky, tapi Karamel terlihat jauh dari permukaan Turtle yang membuat kemungkinan besar tidak ada kontes. Namun di area bawah kita bisa juga melihat LW menjadi korban bulan-bulan. Ada coba untuk bertahan, tapi Karamel yang hampir saja tumbang, ternyata tumbang beneran. Gak bisa menahan gempur yang diberikan, tapi balasan dari area Turtle langsung diberikan dengan konsa dengan area satu buah WP dan penunjang dan langsung satu objektif dibuka. Dari Pika begitu saja serangan balasan sudah mulai terlihat di area top lane dengan area Heavy Spin jadi bukan mengarah ke area tubuh dari seorang Tal, tapi ternyata Sky masih belum bisa menjepit secara optimal dan membuat hero dari Boslix masih bisa bertahan dari gempur yang diberikan dari geng kapak Basrangs di area top lane. Iya, ini sebenarnya banyak banget threat yang terjadi, tapi yang gak kita sadari adalah dari geng kapak Basreng. Mereka ngedapetin outer mid turret yang memang sangat amat penting untuk early game-nya. Mereka punya space yang besar banget juga, entah itu untuk ke arah invade jungle, entah itu untuk ke arah gankingnya. Dan mereka kita melihat juga pergerakan dari seorang Karamel kali ini maju ke arah dua pemain langsung dari geng kapak Basreng cukup berani, tapi backupan dari seorang Tol bersama seorang Lipi akan segera mendekat juga, memberikan bala bantuan sebisa yang mereka bisa lakukan sejauh ini. Yes. Dari segi kill count terlihat equal, walaupun dari segi perekonomian kita bisa melihat perekonomian tersebut dilihat oleh geng kapak Basreng dengan adanya objektif gold shield touch yang berhasil ditambang oleh LW di area bottom lane, dua turtle yang berhasil direnggut oleh geng kapak Basreng, yang membuat dari EVOS Links masih berisi keras untuk mengejar ketertinggalan yang cukup signifikan tersebut. Tapi LW sudah mulai coba untuk mundur terlebih dahulu, belum mau terlalu overcommit juga. Di sisi lain di area top lane, Cincau terlihat untuk memberikan clearing terhadap wave yang sudah di-lead. Violet yang sudah swapping lane juga coba untuk menghentikan pergerakan dari LW. Guiding Wind sudah mulai diaktifkan. Mei mengarah ke area mid lane. Kita bisa lihat center turret evolving sudah mulai hilang yang membuat visions dari geng kapak Basreng akan jauh semakin luas lagi untuk mengakuisisi jungle pattern yang dimiliki oleh seorang Karamel. Iya, saya sebenarnya dengan adanya outer mid turret Tumbang itu bakal enak banget buat mereka mau ngelakuin push, mereka mau coba untuk gengin juga. Tapi kali ini dari seorang Funi masih coba untuk jalan-jalan di area semak-semak juga. Dari EVOS Lane bakal coba untuk langsung ngebuka satu trap di sana, mencoba berikan damage banyak mereka seorang Funi dan langsung hilang. Gak ada Black Shoes yang bisa di-trigger karena benar-benar menghalangi pergerakan dari seorang Funi sejauh ini. Turtle udah mulai terpapar di sana, bakal jadi satu tempat fight yang cukup intens kan juga. Karena Lipi berhasil mendapatkan seramai juga cuma dari berada dalam bahaya ketika damage dari seorang Cincau gak bisa terselesaikan lagi spray down yang begitu manis dilakukan Heavy Spin dari seorang Sky juga masih berhasil terpapar kali, tapi ternyata gak bisa ngasih impact yang maksimal terlebih dahulu. Kita dan seorang Kupa juga pas sebagian belakang Lipi harus diubahkan lagi pertukaran satu untuk satu. Sejauh ini berhasil, tapi Sky harus menghadapi dua pemain sekaligus, sementara Karamel yang akan fokus ke area turtle-nya. Oh, 2 untuk 1 kita bisa lihat turtle sudah terbuka lebar. Kita bisa lihat Karamel sudah memfoking ke area turtle tersebut. Kuni masih belum mau mundur, dia enggan untuk bisa mundur ke arah belakang, namun ternyata retribution terlihat on point mengarah ke area turtle yang terlahir. Ini yang membuat Karamel berhasil men-secure ke area objektif tersebut. Kini dari geng kapak Basreng gak mengambil resiko, mereka prefer untuk mundur lagi ke area belakang. Kuni juga sudah mulai mengarah lagi ke area mid lane turret mereka agar center turret tersebut tidak disentuh, agar Visions tidak direnggut oleh EVOS Links.
Steal sudah mulai diaktifkan, tapi masih belum ada inisiasi lanjutan di area bottom lane. Sudah terlihat dari segi LW memberikan perjalanan terhadap wave ini, namun langsung dibersihkan begitu saja dengan adanya Kupa. Dan juga tahu yang sedari tadi berhimpit untuk memberikan presence-nya, melakukan clearing dan memberikan penjagaan terhadap objektif turret yang ia miliki di area bottom lane. Iya, sweeping lane mau nggak mau harus dilakukan memang karena di area atas outer turret udah mulai hilang, tapi dari seorang Mei kayaknya masih cukup berani juga untuk memberikan satu presence di area bottom lane karena masih ada seorang Cicau juga. Kita tahu damage dari seorang Cicau udah main-main lagi, tapi di sisi lain Heaven Spin mulai dibuka, dua ultimate keluar dari dua pemain yang berbeda. Tempest of Blade juga tadi dibuka, tapi ternyata ini masih belum cukup juga untuk memberikan damage yang cukup terasa. Violet versus Everybody karena kali ini harus menghadapi 3 pemain sekaligus, belum ada damage yang maksimal, hanya mencoba untuk saling memberikan kode satu sama lain. Yes, kita bisa lihat juga dari satu buah Guiding Wind. We are angry aktif. Python Kupa menggigitkan seorang Mei, tapi masih belum dilanjutkan begitu saja. Kaigo udah mulai maju ke depan. Lagi-lagi efek knockback dari We are angry yang lo menggigit ke arah seorang Sky, tapi tidak mau di follow up lebih jauh lagi. False Links milih untuk mundur ke area belakang. Di area bottom lane, Cincau memanfaatkan kosongan. Wave Minion coba untuk didorong begitu saja. Selagi Pika sedang dalam perjalanan yang membuat Rika, mereka tidak bisa memberikan penjagaan dan hanya bisa merelakan objektif outer turret yang ada di area bottom lane milik EVOS Links diamankan oleh geng Kapak Basrangs di menit kita yang 9 kali ini. Ya, memasuki ke menit yang ke-10, 3 outer turret berhasil diamankan yang pastinya ini masih diungguli oleh geng Kapak. Tapi nggak menutup kemungkinan juga buat EVOS Links memberikan keadaan karena perbedaan goldnya sebenarnya nggak terlalu jauh, hanya berbeda di angka 2000-an aja, bahkan hanya ya menuju ke arah 1000-an aja untuk gap antara ke ekonomi dari kedua timnya. Tapi masalahnya Lord udah mulai hadir dan kalau kita melihat pergerakan dari kedua tim kali ini nampaknya udah mulai mendekat juga ke area Lord, entah itu ingin melakukan zoning out atau bakal coba untuk melakukan inisiasi. Yes, mereka udah mulai berada di area teritorial Lord. Violet sudah mulai join the fight juga, bahkan memukul mundur Mei yang sedang melakukan observasi di area objektif Lord. Nah, kita bisa lihat juga Cincang sudah mulai header untuk memberikan backupan damage dari area belakang. Violet masih bisa bertahan, coba untuk mulai mengheningkan cipta terlebih dahulu, walaupun Sky coba untuk mulai maju mukul mundur Tal, belum ada opsi poking. Walaupun Lord kini sudah mulai ditarik ke area teritorial, tapi Violet juga enggan untuk maju ke area depan. Mei, Guiding Wind sudah mulai diaktifkan. Dari sisi Lord yang sudah mulai terkikis dari segi HP-nya, namun masih belum ada inisiasi lebih lanjut. Tal mengaktifkan konsilnya, memposisikan dirinya untuk membuka satu bonus 16 dan bahkan kita juga glow dan baru dibuka. Dan Lordnya berhasil disingkir oleh seorang Sky dari geng Kapak Basrangs. Mereka memecahkan keadaan untuk maju ke depan dan bahkan dari segi Talnya pun gak bisa bertahan dan harus hilang. Satu untuk nothing. Geng Kapak Basrangs memperoleh line up dari EVOS Links. Mereka prefer untuk mundur ke arah belakang, tapi Sky tidak ingin mundur. Dimana Caramel coba untuk melakukan pertahanan dari segi purple buff-nya, tapi ternyata dari purple buff tersebut masih bisa diamankan dengan ada retribution yang diaktifkan oleh seorang Caramel. Iya, itu Sky bagus banget sih, dia berhasil ngejepit ke arah dua orang sekaligus dengan Heaven Spin-nya, dan ini dia dari minion wave yang segera masuk ke bagian dalam. Masih ada seorang Lunas menjaga di bagian terdepan dari seorang Lipi juga, tapi ini ternyata masih belum cukup karena masih ada satu keinginan yang kuat dari geng Kapak Basrangs untuk mendapatkan satu inner tambahan, apalagi dengan adanya Lord yang memang sudah mulai muncul di area top lane-nya. Yes, dan kita bisa lihat juga tentunya di area Inar turret yang ada di area mid lane udah mulai langsung dihancurkan gitu saja oleh teman-teman dari geng Kapak Basrangs. Tersisa base turret saja nih milik teman-teman dari EVOS Links. Lord sudah mulai berjalan ke area base turret yang ada di area top lane, coba dijaga begitu saja, tapi Violet dalam bahaya. Dia coba untuk play mundur lebih dahulu, ternyata base turretnya tidak terselamatkan. Geng Kapak Basrangs gak mau terlalu overcome dan greedy. Setelah berhasil ke area objektif base turret yang ada di area top lane, mereka prefer untuk mundur ke area belakang. Defense mechanism sudah mulai diperlihatkan oleh EVOS Links dari high grounds yang mereka miliki, Nevin. Iya, dan kita bakal melihat sedikit ke arah replaynya di mana emang Lordnya udah mulai diinisiasi oleh teman-teman dari geng Kapak Basrangs, tapi yang gak mereka duga adalah ketika Violetnya maju dari seorang Sky langsung ngebuka ke arah Heaven Spin-nya. Dan ketika udah retry-nya on point, lihat dia langsung ngejepit ke arah dua pemain. Tempest of Blade masih bisa untuk melarikan diri, tapi ada satu korban yang cukup merugikan, yaitu seorang Tal. Ketika mereka nggak punya badan dari EVOS Links, ini bakal jadi bahaya. Dan kita bakal melihat riset lakukan dari segi eliminasi ini cuma 5 berbanding 5, gak ada yang berbeda. Tapi dari segi objektif, geng Kapak Basrangs bisa menguasai hal itu dengan baik. Dan ini dia dari teman-teman geng Kapak yang bakal coba untuk invade ke area purple buff terlebih dahulu. Dan Violet bahkan berhasil dipukul mundur sejauh itu. Yes, nomor 14 Lori begitu saja. Hipis-pisnya sudah mulai dibuka oleh Sky untuk pura-pura layup dari EVOS Links. Udah mulai mendarat karya tubuh dari seorang Tal, tapi itu dalam bahaya. Dimana Tal masih bisa selamat. Blend of Thrones juga mulai diaktifkan untuk menghindari serangan yang diberikan. Dan first set EVOS Links masih bisa bertahan dari gempuran yang diciptakan oleh geng Kapak Basrangs. Wave Minion sudah mulai masuk ke area base. Juga ada satu buah Rainmer Sepati yang masuk ke area objektif turret
pace yang ada di area bottom lane membuat EVOS Lynx gak bisa menjaga ke area base Tara tersebut. Satu base lagi tersisa. Belum ada wave minion, tapi orange buff terlihat sudah mulai dieksploitasi oleh geng Kapak Basreng dengan ada ekspansi terhadap jalur yang dimiliki oleh EVOS Lynx. Yang dimiliki oleh EVOS Lynx membuat geng Kapak Basreng sudah bisa menguasai seluruh hutan yang dimiliki oleh EVOS Lynx di menit kita yang ke-13 kali ini. Satu pertahanan terakhir tersisa saja sejauh ini di area mid base turretnya Minion bakal coba untuk didorong terlebih dahulu, tapi Lord Enhance sudah mulai muncul dan ini menandakan dua tim harus segera bersiap-siap, entah itu untuk EVOS Lynx maupun dari geng Kapak Basreng. Dari segi objektif 5.000 gol tertinggal untuk EVOS Lynx masih ada kemungkinan karena berbeda itemnya harusnya gak bakal terlalu jauh. Oracle dari yang makan seorang file membuat dia bakal semakin kuat, tapi sama sekali gak butuh waktu lama untuk mendapatkan area Lord yang bakal mendapatkan karena salah tahu juga dengan Heavy Speed yang begitu menyakitkan lagi. Cincau mencari tangan berita, wah the nice play, what a nice karena Lipi langsung berhasil kehilangan setengah darahnya. Oh my god, ini adalah Lord di menit yang ke-14, Lord yang kedua, Lord yang sudah di-enhance, yang nanti akan langsung jump in ke area objektif turret yang tersisa. Wave Media sudah mulai masuk ke area base turret yang dimiliki oleh EVOS Lynx, tapi kini kita bisa lihat juga di mana EVOS Lynx masih mengusahakan untuk memberikan pertahanan terhadap high ground yang mereka miliki. Semua base turret dari EVOS Lynx terlihat sudah mulai botak. Lord sedang dalam perjalanan di area top lane yang dimiliki oleh EVOS Lynx, tapi wave minion sudah mulai hadir dari geng Kapak Basreng. Kita bisa lihat juga tentunya di mana geng Kapak Basreng sudah memasuki high ground dari teman-teman EVOS Lynx. Wave minion coba untuk lagi dorong begitu saja dari Popeye. Kupa coba untuk mundur ke belakang terlebih dahulu untuk memanggil Kupanya. Terlihat sorak-sorak gempur dari para penonton juga sudah mulai terdengar di high ground spek kita kali ini. Lordnya sudah mulai hadir dipukul mundur oleh seorang Violet dan bahkan coba untuk ditahan begitu saja. Karamel, Diamond Sword-nya sudah mulai